Kau baca ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib surat Yasin salasa marratin 3 kali. Ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Baca surat Yasin, tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan nisfu Sya'ban. Nama penulisnya Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, Mufti Mesir. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Taqra'u, kau baca ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib surat Yasin salasa marratin 3 kali. Yang pertama biniyati tulil umri, niat panjang umur. Yang kedua biniyati daf'il bala, niatnya menolak bala. Yang ketiga biniyatil istighna 'anil nas, dengan niat supaya tidak berhajat, tidak bertumpu, tidak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Wa kullama taqra'u surata marratan, setiap kau baca surat Yasin 1 kali berdoa. Doanya tak perlu pakai bahasa Arab, yang tak bisa bahasa Indonesia saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mintalah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban, khususnya baik di malam Sya'ban ini ataupun di siangnya. Penting kami sampaikan, setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Sya'ban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Ya, selebihnya umumnya palsu. Saya ambil contoh yang palsu misalnya. Anda bisa temukan ini di kitab Ibnu Majah. Kalau punya kitabnya Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 421, atau di Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387, atau kalau Anda memiliki kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Anda bisa temukan di nomor hadis 2132. Baik, riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarba. Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad, beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Hadisnya barangkali sangat populer, pernah Anda dengar. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, jika telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, atau malam atau di hari pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat, wasumu naharaha, dan siangnya lakukan dengan puasa. Faman bin mustaghfirin, maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang yang mohon ampunan itu. Pernah dengar hadis ini? Nah, itu statusnya palsu ya. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah, orang pertamanya. Ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Adapun yang dhaif Anda bisa temukan di Asnan Matalib jilid pertama halaman 84. Itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah SAW di malam pertengahan Sya'ban. Faqadtu Rasulullah SAW, dan itu bagian Rasulullah menginap di rumah beliau. Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah, ternyata sedang ditemukan di Baqi. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, kata oleh Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang mohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif, tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari Anda bisa temukan di Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nomor hadis 1144. Ini yang sahih, yang kalimatnya juga singkat ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengamati, bahasanya mengamati ya, kepada hambanya ya di malam pertengahan Sya'ban, ya di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di suku kalam. Ini yang sahih ya.
Ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis qudsi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior, dan itu biasa keutamaan-keutamaan malam. Misal, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian yang menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam. Itu tiap hari itu, ya, sepertiga malam, ya. Maka Allah kemudian berfirman, faqala ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang meminta aku akan kabulkan, faman istaghfara liya, dan siapa mohon ampunan faghfartu lahu, aku ampuni dia. Itu tiap hari, tiap hari. Jadi kalau anda nggak minta itu rugi, dan hadisnya qudsi, ya. Dan khusus untuk malam Sya'ban, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa al-Asy'ari, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih, dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja, ya. Ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam, dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya, itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallahu di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada, ya. Itu dimunculkan kemudian dan disandarkan pada tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan yang hidup di Damaskus pada saat itu. Beliau tidak melakukan itu, beliau hanya menunaikan salat-salat sunnah malam, gitu ya, qiyamul lail, tahajud, itu yang ditunaikan. Cuman orang salah menduga, gitu ya. Jadi kalau anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar biasa dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh puasa ayyamul bid. Masya Allah, sekarang kan merangkai itu, Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15, antum masih boleh puasa, ya. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Dari kalangan Islam yang berduyun-duyung ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan, ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya sholat di nisfu Sya'ban, sholat secara khusus namanya sholat nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan sholat malam di nisfu Sya'ban, sholat tahajudnya. Sholat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain. Ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan, gitu kan, kena buru-buru. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita anjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua selalu surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan, ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Memang membaca surat Yasin tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi ijtihad para ulama tentang surat Yasin yang dikatakan qalbul Quran dan sebagainya, itu masuk bab baru, yaitu tawassul dengan amal soleh. Yang diajarkan Nabi adalah kalau kita punya hajat, maka lakukan amal baik, apakah membaca Al-Quran, sedekah, setelah itu apa? Minta kepada Allah. Maka cara meninjau dari sisi syariatnya, membaca Yasin kemudian berdoa, itu sah. Bukan saja di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita punya hajat. Yang pertama adalah akan dikuatkan iman. Yang kedua adalah rezeki. Yang ketiga adalah panjang umur misalnya. Itu sah. Bahkan bukan saja Yasin, kalau Quran penuh pun boleh. 130 juz sah. Karena itu bab tawassul, minta kepada Allah dengan amal soleh. Sah, boleh. Membaca Yasin bagus. Yasin. Lu kenapa kok Yasin? Familiar.
sudah umum. Kalau surat Al-Baqarah diam yang lain. Yasin lancar jaya, kan begitu. Ada orang haram Yasin, jangan gampang mengatakan haram. Dari mana mengatakan haram? Jelaskan, kita bisa dijelaskan secara syariahnya. Jadi itu judulnya. Memang tidak ada apa dalil dari Nabi, nggak ada. Nabi memang tidak merintahkan membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi Nabi mengajarkan kisah dalam riwayat Imam Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian ingin keluar dari gua nggak bisa, lalu mereka menyebut kebaikannya. Maka dikatakan pada ulama ini namanya tawassul dengan amal soleh. Maka kalau anda punya hajat apapun, anda boleh baca Al-Quran, surat Yasin atau yang lainnya. Setelah itu, ya Allah, berkat bacaanku ini Allah kabulkan hajatku. Itu sah.